Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi di sekitar kita. Oke, sudah siap semuanya? Mari kita mulai. Perhatikan teks visual berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh teks visual, yaitu gambar. Gambar merupakan teks dalam bentuk visual yang tidak menampilkan tulisan. Jadi, walau tanpa ada tulisan yang panjang atau kalimat dan kata-kata, dari gambar itu saja kita sudah bisa menemukan suatu informasi penting. Nah, kalau kalian amati gambar ini, kalian akan menemukan beberapa informasi di dalam gambar tersebut. Informasi yang dapat ditemukan antara lain, yang pertama, di dalam teks visual atau gambar tersebut terdapat gambar matahari. Di sini matahari menyinari bumi. Kemudian di sebelahnya ada gambar ibu yang sedang menjemur baju. Berikutnya ada gambar adik bayi yang sedang menghangatkan badan atau sedang berjemur. Kemudian ada anak laki-laki yang sedang melakukan olahraga. Nah, anak laki-laki tersebut bernafas. Dia mengeluarkan gas, yaitu CO2. Berikutnya ada gambar pohon. Pohon di sini mengeluarkan O2. O2 itu merupakan hasil dari fotosintesis. Jadi, informasi yang dapat kita temukan di sini, pohon berfotosintesis karena dia mengeluarkan O2. Nah, hanya dengan melihat gambar saja, kita sudah dapat mengetahui pesan yang disampaikan dari gambar tersebut. Hanya dengan mengamati gambar, kita akan memperoleh informasi layaknya ketika kita membaca sebuah teks. Nah, karena itulah gambar disebut sebagai teks visual. Teks visual, penyampaian informasinya atau pesan hanya menggunakan media berupa gambar. Suatu gambar menyimpan informasi yang ingin disampaikan. Untuk dapat mengetahui informasi yang ada di dalam gambar, maka kalian harus memperhatikannya dengan seksama. Informasi itu dapat berupa masalah ataupun suatu peristiwa. Setelah menemukan beberapa informasi penting dari teks visual yang disajikan, selanjutnya kita akan belajar untuk membuat cerita dalam bentuk paragraf berdasarkan gambar atau teks visual tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita tentukan dulu gagasan pokok atau ide pokok dari teks visual yang ada. Nah, dari gambar ini kita dapat menentukan gagasan pokoknya dengan menghubungkan setiap gambar yang ada di sini atau kejadian yang ada di dalam gambar ini dalam suatu hubungan yang sama. Dan kalau kita perhatikan, di sini ada ibu yang menjemur baju, anak yang berolahraga, adik yang menghangatkan badan, itu pun ada tumbuhan yang menghasilkan O2 sebagai hasil dari fotosintesis. Semua kegiatan tersebut membutuhkan bantuan sinar matahari. Dengan demikian,
di dalam gambar ini, maka semua kegiatan ini merupakan manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, manfaat matahari bagi kehidupan ini merupakan gagasan pokok dari teks visual yang ada ini. Selanjutnya adalah menentukan gagasan pendukungnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tadi sudah menemukan beberapa informasi penting yang ada dari gambar ya. Nah, dari beberapa informasi tadi dapat kalian gunakan atau kembangkan sebagai gagasan pendukung dari cerita kalian atau paragraf yang akan kalian buat. Sebagai contoh, di sini untuk ada gambar ibu menjemur baju. Maka dari gambar ibu menjemur baju ini, kita cari dulu hubungannya dengan manfaat matahari bagi kehidupan. Nah, kegiatan menjemur baju ini memerlukan sinar matahari untuk mengeringkan baju. Dengan demikian, di sini dapat ditentukan bahwa gagasan pendukung dari manfaat matahari bagi kehidupan yang pertama adalah matahari membantu mengeringkan baju. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, di sini panas matahari dapat menghangatkan tubuh. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga, di dalam kegiatan berolahraga, maka di sini panas matahari dapat membantu menghangatkan tubuhnya, juga membantu pertumbuhan, serta dapat menghambat atau membunuh virus COVID-19 di dalam tubuh atau yang menempel di dalam tubuh kita. Untuk membantu mempermudah dalam menyusun paragraf, maka dapat ditulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk bagan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk bagan itu juga disebut sebagai peta konsep. Nah, peta konsep ini berisi garis besar paragraf. Informasi yang termuat di dalam peta konsep merupakan informasi penting karena mendukung gagasan pokok paragraf tersebut. Peta konsep juga membantu pembaca agar lebih memahami informasi dalam suatu paragraf. Demikian tadi materi yang kita pelajari dalam video kali ini. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di buku paket tema 2 halaman 28 sampai 29. Nah, silahkan amati gambar yang ada di halaman 28, kemudian kerjakan soal atau pertanyaan di halaman 29 nomor 1, 2, kemudian gagasan pokoknya apa. Nah, silakan dikerjakan di buku tulis tema. Tuliskan jawabannya saja. Tulis dengan rapi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa.
Terima kasih, saya akhiri video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.